Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jamaah zuhur insya-Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membaca hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini Imam Abi Daud merawikan dan Imam At-Tirmizi di dalam sunannya menghukum hadis ini hukumnya hasan. Hadis dari Abi Sirmah radhiyallahu taala an. Abi Sirmah ini sahabat Nabi. Abi Sirmah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata baginda Nabi, man darra musliman darahullah wa man syaqqa musliman syaqqahullahu alaihi. Itu hadis. Hadis ni hukumnya hasan. Kalau hadis hasan berarti hadis itu kuat. Jadi hadis ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kalau hadis sahih dengan hadis hasan, ini sama-sama kuat. Ini hadis ini namanya hadis salihun lil ihtijaj. Hadis yang boleh dijadikan hujjah, hadis yang boleh dijadikan dalil untuk beramal. Hadis sahih satu, hadis hasan satu. Hadis ni hukumnya hasan. Kalau hasan tu berarti hadisnya kuat, di bawah hadis sahih sedikit. Jadi hadis sahih itu paling tinggi puncaknya. Di bawahnya ada hadis hasan. Di bawahnya lagi ada hadis dhaif. Hadis hasan dengan hadis sahih itu hadis yang boleh yu'mal bih, yang boleh untuk dijadikan amal dan boleh untuk dijadikan hujjah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man dara musliman darahullah wa man syaqqa musliman syaqqahullah. Hadisnya ringkas saja. Apa makna dari hadis? Arti hadisnya, terjemahan hadis. Man, siapa-siapa, darra musliman, mencelakai saudara muslim. Darra itu mencelakai. Mencelakai, menghina, tudarran. Menghina, mencelakai atau memberi mudarat. Memberi mudarat bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya darra. Darahullah, maka akan dicederai pula oleh Allah. Man darra musliman, siapa yang mencelakai saudaranya muslim, darahullah, mencelakai pula akan dia oleh Allah. Jadi kalau kita mencederai saudara muslim, kita akan dicederai oleh Allah. Jadi makna hadis ni ada dua. Pertama,
secara yakin dan secara pasti Allah akan mencederai kita. Yang kedua, tak perlu kita membalasnya. Kita dizalimi orang, tak perlu kita balas. Ini dalam kajian tasawufnya ini. Kita dihina orang, tak perlu kita balas. Kita dicelakai orang, tak perlu kita balas. Allah yang akan mencederai dia. Mana yang lebih berat kira-kira? Celakaannya manusia atau celakaannya Allah? Celaka Allah. Allah yang lebih parah sekali kalau memberi celaka kepada kita. Maka oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita mencelakai saudara muslim. Jangan sampai kita menghina saudara muslim. Allah bayar cash. Ini Nabi sendiri mengatakan, darahullah. Allah yang mencelakai mereka, Allah yang menghinai mereka. Banyak contoh-contoh. Siapa di antaranya? Banyak contoh di antara sahabat-sahabat yang dulu dicederai oleh orang kafir. Allah memberi cedera. Tidak usah kita ngambil contoh yang terlebih tinggi kepada Fir'aun, mengambil contoh kepada orang-orang yang biasa. Mungkin kita pun pernah berbuat zalim kepada saudara. Ternyata tak lama kemudian kita yang dizalimi oleh orang. Kenapa orang bisa menzalimi kita? Itu pun juga karena gerak daripada Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim. Kita berbuat zalim, orang akan menzalimi kita, tapi orang menzalimi kita ini pun juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Man dara muslima darahullah. Ini nampak kalau kita ketika berangkat haji, ketika melaksanakan ibadah haji ini nampak nih. Ketika tawaf, ketika tawaf kita tak beri peluang untuk orang lewat. Tak beri peluang. Kita saja. Karena kalau kita beri peluang orang untuk di depan kita, kita payah melangkah nanti. Jadi jangan sampai ada orang di depan kita. Ini kita saja. Akhirnya sikut menyikut ketika tawaf itu. Ketika tawaf sikut menyikut. Tak boleh orang lewat. Ini barisan kita saja. Ini grup kita saja. Jadi kalau ada orang, kita sikut orang. Kita sikut. Itu langsung biasanya terjawab itu. Mungkin 5 langkah, 10 langkah setelah itu, kita pula yang disikut oleh orang-orang hitam itu. Kita pula yang disikut oleh orang-orang besar badannya. Kita sadar cepat. Kenapa? Karena kita sudah mencederai saudara muslim. Jangankan mencederai dengan fisik saja, tapi ada niat kita di dalam hati mencederai saudara muslim, Allah juga akan cederai kita. Contohnya saja banyak. Nampak oleh kita saudara kita teraniaya betul, umpama kecelakaan, nas'alullah al-afiyah. Kecelakaan depan kita, kecelakaan. Kita bisa membantu dia. Kita bisa membantu dia, tapi kita tak pedulikan dia. Kita biarkan saja dia sampai minta-minta tolong, darah pun mengalir. Kita sekedar melihat saja, kita menonton saja. Kita yang menonton itu pun darahullah. Kita nanti akan ada masanya dizalimi oleh Allah, sama seperti itu. Kita ketika kesakitan, kita ketika butuh pertolongan, ternyata orang pun menonton kita. Kita sadar ketika itu bahwa kita pernah melakukan orang seperti itu juga. Maka oleh karena itu hati-hati. Kalau sudah Allah yang menganiaya kita, kalau sudah Allah yang menghina dan mencederai kita, maka tidak ada lagi tempat untuk kita memohon pertolongan dan perlindungan Allah. Ini dia maksudnya, man dara musliman. Siapa yang mencederai saudaranya muslim, darahullah, akan Allah cederai dia. Maka apalagi dengan yang membunuh 6 orang Laskar FPI itu luar biasa itu. Allah nanti itu tidak Allah bayar di dunia, di akhirat pasti itu. Tapi di dunia pasti akan mencoba dia itu. Sebagaimana dalilnya, man dara musliman, siapa yang mencederai muslim, memukul muslim, menghina muslim, darahullah, Allah yang akan menganiayanya, Allah yang akan menghinanya. Maka banyak orang-orang yang dianiaya oleh orang, yang dihina, suatu saat namanya muncul, membaik. Kenapa? Siapa yang membaikkannya? Allah. Maka itulah dia tuzillu man tasha' wa tu'izzu man tasha'. Allah menghinakan siapa yang Allah hendaki, dan Allah pun memuliakan siapa orang-orang yang Allah kehendaki. Maka hati-hati kita jangan sampai mencederai orang muslim. Hati-hati. Maka muslim itu mahal harganya. Hilang saja satu telinga dibayar dengan 50 ekor onta. Hilang nyawa wajib dibayar 10 ekor onta.
Jadi kemarin ada yang menelpon, Assalamualaikum, salam. Ini Ustaz Salih Rais. Ya, saya ada konsultasi sedikit Ustaz tentang hukum Islam. Ya, ada apa yang bisa saya bantu? Saya ada menabrak orang Ustaz. Ya, kenapa? Ya, saya orang yang saya tabrak ini langsung mati Ustaz. Meninggal? Iya, meninggal. Jadi macam mana? Saya ingin bertanya sesuai dengan hukum Islam apa yang harus saya lakukan Ustaz? Langsung saya jawab, dalam hukum Islam awak wajib membayar dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta awak kasih duit kepada ahli waris, itu baru bisa. Berapa uang itu? Kalikanlah. 1 ekor onta 40 juta dikali 100, berapa duit? 4M. Jadi saya tak punya duit sebanyak tu Ustaz. Ya, macam mana caranya? Tapi kami sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga sudah meredai dan kami membayar cuma 30 juta. Apalagi yang harus saya lakukan Ustaz? Ya, awak tadi bertanya ke saya tentang apa? Tentang hukum Islam kan, kata saya. Ya, kalau menurut Islam awak wajib membayar 100 ekor onta, 4 miliar. Tapi saya tak ada. Karena sudah berdamai dengan keluarga, awak pun membayar 30 juta, wajib awak untuk bertaubat kepada Allah. Wajib saya bertobat. Anda membunuh orang, walaupun dalam keadaan tidak sengaja, tapi Anda tetap berdosa. Anda membunuh orang, dikhawatirkan nanti, hati-hati, darahullah, Allah marah kepada Anda. Allah nanti yang akan mencederai Anda kalau Anda tidak bertaubat kepada Allah. Cepat mengadu kepada Allah, saya telah berbuat zalim ya Allah, dengan saya memiliki kendaraan ternyata saya membunuh orang ya Allah, saya zalim ya Allah, saya mencederai saudara saya ya Allah, saya bertaubat kepada Allah. Cepat mengadu kembali kepada Allah sebelum Allah darahullah, sebelum Allah marah kepada kita. Jadi jangan coba-coba lagi menghitung membunuh orang, hati-hati kita. Apalagi dengan kalau 6 orang yang terbunuh tu berapa kira-kira tu? Kali 4M 6 orang berarti 24 miliar mestinya. Mahal nyawa itu, Pak. Mahal. Nyawa manusia mahal. Maka di dalam riwayat hadis itu lebih ringan menurut Allah hancur Kaabah, dinding-dinding Kaabah, batu-batu Kaabah tu hancur daripada tumbangnya, terbunuhnya satu orang muslim. Mahal harga darah muslim itu. Mahal harga. Maka jangan kita saling bunuh-membunuh, jangan saling hina-menghina, jangan saling pukul-memukul, jangan saling jelek-menjelekkan, jangan. Musuh kita bukan saudara kita muslim, musuh kita itu syaitan. Musuh kita itu kan jelas dia syaitan, kafir. Itu baru musuh daripada musuh seorang muslim. Kalau muslim dengan muslim, bukan bermusuhan dia. Tak boleh. Maka hati-hati, jangan sampai kita dimasuki oleh pemahaman-pemahaman yang berbahaya, pemahaman-pemahaman radikal, bahaya. Muslim dengan muslim mesti dibunuh, tak boleh. Muslim itu mahal harganya. Wa man syaqqa musliman, kata Rasulullah, syaqqahu Allahu alaih. Siapa yang mensulitkan urusan seorang muslim, maka Allah susahkan pula urusannya. Maka kita yang ada di birokrasi ini, selagi itu urusannya ada kemaslahatannya untuk muslim, untuk umat Islam, mudahkan. Kita yang di birokrasi ini setiap bermasalah, setiap tengok muslim, mudahkan urusan orang. Jangan kita persulit. Ini Nabi sendiri mengatakan, man syakkallahu musliman syakkallahu alaih. Siapa yang mempersulit urusan saudaranya muslim, Allah susahkan pula urusannya. Kadang kita terasa kok ke sini terbentur, ke sini tak selesai. Apa masalah? Mungkin pernah kita menyulitkan urusan saudara kita muslim dulunya. Dan ini kebanyakan juga orang-orang muslim kita, orang-orang Arab. Apalagi orang-orang yang ya di birokrasi itulah, seperti pengurusan KTP, pengurusan KK, pengurusan akte kelahiran. Itu sampai orang tadi mengendong anaknya start dari jam 8 antrian sampai jam 11 belum selesai, sampai jam 2 enak saja pegawai tadi keluar, bu punya ibu tak jumpa bu, besok sajalah datang ke sini balik ya bu ya, kata dia. Kan zalim dia dah. Apa saya dari tadi dia, padahal itu pun tak dia cari. Bukan dari jam 8 belum sarapan, orang menahan lapar dengan anaknya. Ini zalim ini. Ini yang dimaksud oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antrian kakak,
Bu, kakak kami dah selesai, Bu. Bu, kakak kami dah siap, Bu. Oh ya, sebentar ya kami cari. Sebentarnya itu bolehlah 5 minit, 10 menit. Ini start dari jam 8 sebentarnya. Jam 2 baru dia selesaikan. Tak ada, rupanya belum selesai punya ibu rupanya, kata dia. Ha, ni, hati-hati kita ni. Yang kerja di birokrasi. Man syaqa musliman syaqahu alaih. Datang orang yang berpangkat, datang orang yang punya dekingan, menanyakan, kakak saya dah siap. Oh, ibu dari mana? Saya dari Sepulan. Saya ni teman Sepulan. Oh, tunggu sebentar. Oh, itu cepat dia tu. Oh ya, ni dah siap ni dia. Hati-hati ni. Ini banyak kita yang mengalami hal yang seperti ini. Orang Arab pun terkena di hadis ni. Kami di Arab terasa itu. Mengambil iqamah. Iqamah ni visa sekali setahun. Untuk izin tinggal di Mesir. Untuk izin tinggal di Sudan. Saya masih ingat itu. Antrian itu mesti sebelum subuh, Pak. Sebelum subuh harus sampai di imigrasi tadi. Kalau jam 8 sampai di imigrasi itu tak akan dapat visa itu. Sebelum subuh antrian. Walaupun nanti pegawainya datang jam 8. Tapi antrian dari beberapa negara sudah antri. Kami dah antri. Kita antri sebelum subuh. Sampai nanti di loketnya itu jam 10 nanti. Sampai di loket jam 10. Kalau dia sedang makan tak boleh dimakan. Tak boleh diganggu. Kami makan dulu, yang terpaksa lah kita menunggu di depan loketnya itu dia makan. Kalau yang pas buat hati yang muaknya itu, langsung aja ditutup loketnya itu. Besok ajalah datang ke sini balik ya, kata dia. Kami tak kerja lagi, kata dia. Enak aja dia seperti itu. Hati-hati. Kita yang punya, man syaqa musliman syaqqallahu alaih. Siapa yang menyusahkan urusan saudara muslim, Allah susahkan pula nanti urusannya. Maka oleh karena itu, kita yang kerja di instansi pemerintahan yang bagian birokrasi, ada urusan-urusan orang kita mudahkan. Orang nak ngurus sertifikat, mudahkan. Nak ngurus surat nikah, mudahkan. Nak ngurus KK, mudahkan. Nak ngurus KTP, mudahkan. Nak urus paspor, paspor juga bermasalah. Lama sekali kita. Maka oleh karena itu hati-hati. Selagi bisa kita permudah urusan orang, permudahlah. Maka kita pun akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua kesimpulan hadis ni. Pertama, jangan kita cederai, jangan kita celakai saudara kita muslim. Yang kedua, setiap urusan orang muslim permudahlah, maka Allah juga akan memudahkan urusan kita. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.